Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Ahmad Fajar Ma'rufin. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dengan materi yaitu tentang latar belakang pendidikan Pancasila, landasan pendidikan Pancasila, dan tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, telah kita ketahui bahwa Pancasila adalah sebuah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kita merdeka. Nah, Pancasila ini dasar filsafat yang dikembangkan oleh founding father kita, Insinyur Soekarno, sebelum kemerdekaan itu berlangsung. Nah, flashback kepada pembentukan Pancasila yaitu diawali dari adanya Piagam Jakarta. Nah, sedikit berbeda Pancasila yang saat ini dengan Piagam Jakarta yang sebelumnya dirumuskan 22 Juni 1945, yaitu berbeda di sila pertama, yang mana sila pertama pada Piagam Jakarta itu berisi tentang ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu karena adanya perdebatan maupun konflik sehingga nanti diputuskan pada 18 Agustus 1945 hanya diambil kalimat ketuhanan yang Maha Esa saja. Nah, itu salah satu bagian dari dinamika ketika itu. Nah, apa sih landasan Pancasila atau dasar lahirnya Pancasila? Nah, landasannya pertama adalah landasan historis atau landasan sejarah. Jadi Pancasila itu dilandasi oleh landasan historis ya, atau landasan sejarah, yang mana terbentuknya bangsa Indonesia ini melalui proses yang panjang ya. Proses sejarah dari masa Kutai, Sriwijaya, Majapahit, hingga masa penjajahan, kemudian hingga sampai masa kemerdekaan. Nah, di dalam kehidupan bangsa Indonesia terdapat prinsip hidup yang tersimbol dalam pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa atau jati diri. Oleh para pendiri bangsa dirumuskan dalam rumus sederhana namun mendalam yang meliputi 5 prinsip, yaitu Pancasila. Nah, kita ketahui Pancasila memiliki 5 nilai. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, 5 prinsip ini dilandasi oleh landasan historis. Dapat kita contohkan 5 prinsip. Salah satu prinsip saja kita contohkan, yaitu sila ketuhanan ya. Sila ketuhanan ini adalah salah satu prinsip yang sejak lama kita pegang teguh. Kita lihat dari masa Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai masa Islam, masa penjajahan hingga kemerdekaan, bahwa bangsa kita ini memegang teguh sebuah ajaran agama atau prinsip ketuhanan. Kita memiliki Tuhan. Sejak masa Kutai, Sriwijaya, Majapahit kita kenal, yaitu kita masih ketika itu menganut agama Buddha atau Hindu. Kemudian nanti masa Hindu-Buddha berakhir, digantilah dengan masa Islam, hingga nanti muncul masa penjajahan. Kita tetap menganut ajaran-ajaran ketuhanan hingga masa kemerdekaan, dan hingga kini tidak ada cerita kita tidak memegang prinsip-prinsip ketuhanan. Nah, kita ini adalah bangsa yang berketuhanan. Nah, itu salah satu ciri prinsip secara historis kita memiliki prinsip-prinsip tersebut. Salah satunya adalah prinsip ketuhanan tadi. Landasan kultural. Nah, bangsa Indonesia memiliki kepribadian tersendiri yang tercermin dalam nilai-nilai budaya. Nah, ini adalah sebagai landasan kultural kita, landasan kebudayaan, bahwa negara kita, bangsa Indonesia, ini adalah bangsa yang berbudaya, punya nilai-nilai budaya tersendiri.
Nah, nilai-nilai budaya itu sebagai nilai dasar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan dalam Pancasila, yaitu prinsip kegotong royongan, kemudian toleransi, tetus liro, ada kearifan lokal yang kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang lebih kecil lagi adalah di dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya landasan yuridis. Nah, ini landasan yang mana munculnya mata kuliah pendidikan Pancasila, ya, yaitu adanya sistem pendidikan nasional. Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung makna bahwa secara material Pancasila merupakan sumber hukum pendidikan nasional. Jadi setiap pembelajaran di dalam setiap sistem pendidikan nasional kita di bawah naungan Pancasila, ya, karena sebagai sumber hukum Pancasila ini di dalam sistem pendidikan nasional. Jadi semua itu harus berpayung dan di bawah naungan Pancasila. Kemudian landasan filosofis. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum bernegara adalah bangsa yang berketuhanan dan berberi kemanusiaan, sehingga hal ini merupakan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara, maka dalam aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk sistem perundang-undangan di Indonesia. Jadi landasan filosofisnya, kita adalah bangsa yang berketuhanan, ya, sejak dahulu, sejak masa lampau kita adalah bangsa yang berketuhanan dan berberi kemanusiaan. Oleh sebab itu, ya, negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk dalam perundang-undangan. Jadi ketika DPR membuat undang-undang, ya, harus memakai 5 prinsip Pancasila ini. Jangan sampai kita melenceng. Nah, apa tujuan pendidikan Pancasila atau mata kuliah ini? Yang pertama, berdasarkan SK Dirjen Dikti, tujuan pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama. Ini, ya, salah satu tujuan utama adalah mengarahkan, ya, perhatian pada moral. Jadi moral kita ini semakin baik, semakin bagus, atau akhlak kita semakin bagus dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang terdiri atas berbagai golongan agama. Nah, kita ketahui bahwa bangsa kita ini bangsa yang majemuk, salah satunya dalam perbedaan agama. Nah, iman dan takwa ini meliputi keimanan secara ibadah, ya, atau kemudian iman secara sosial, kemudian keimanan. Jadi ada dua, ya, habul minallah dan habul minannas. Nah, ketakwaan dan keimanan kita secara vertikal dan juga secara horizontal. Jadi ketika kita iman secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka harus dibarengi dengan keimanan sosial, yaitu hablum minannas. Jadi tidak bisa dipisahkan, ya. Kita beribadah saja tetapi tidak punya hubungan yang baik dengan sesama, itu juga iman yang kurang sempurna. Nah, pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik, ya, yang beriman. Ini secara khusus seperti itu. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, yaitu memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani. Ketika mengambil keputusan, kita harus bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Nah, diharapkan dengan mengikuti mata kuliah ini, kalian semua mampu, ya, untuk mengenali masalah. Jadi masalah pun harus kita kenali. Kadang kita hidup sehari-hari normal seolah-olah tidak ada masalah, padahal ada masalah di situ.
ini kita harus mampu mengenali atau istilahnya responsif ya terhadap masalah yang ada di sekitar hidup kita dan mampu memecahkannya. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Nah, ini diharapkan dengan memaknai peristiwa sejarah ya. Jadi kita hidup ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah ya. Karena salah satu fungsi sejarah adalah untuk kita mengenal identitas diri sebagai sebuah bangsa. Nah, dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan. Nah, dari sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa, kita mampu menggalang nilai persatuan Indonesia atau munculnya nasionalisme pada diri kita, cinta tanah air. Nah, demikian untuk pertemuan kedua ini ya. Nah, semoga ini bisa memberikan pemahaman dan kemanfaatan tentang apa yang menjadi landasan atau latar belakang pendidikan Pancasila. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.